Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Malik ya Kudus ya Rahman ya Malik ya Jabbar ya Qahar ya Mu'id ya Malik ya Mu'min ya Allah ya Mu'id ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'amana binimatin iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan baik zahir maupun batin, sehingga kita dapat bernapas di muka bumi ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Bada Revolusi Islam, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, untuk sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman yaumil qiyamah yaumul mahsyar. Para sahabat speaker, dalam malam hari ini kami sama rekan-rekan tim Kigareng alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dalam bulan suci Ramadan ini yang keberapa? Yang ke-24 ya, yang ke-24. Maka dari itu semoga kita saling doakan kepada sahabat speaker maupun di mana berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan panjang rezeki yang halal dan thayyibah. Dalam season bulan Ramadan ini kami khusus mengadakan podcast sekitar tanya jawab gitu di bulan Ramadan gitu. Gimana sahabat? Apakah ada ya kita obrol-obrolan santai gitu ya? Santai ini obrol-obrolan santai kita. Jadi ada apa suatu ilmu pengetahuan biar para sahabat tahu, yang tahu jadi tahu, yang tidak tahu jadi tahu gitu ya, soal apa makhluk-makhluk yang ciptaan Allah itu kan banyak gitu ya. Nah, itu. Ada pertanyaan? Begini Ki, saya kan bertanya nih, ini kan bulan suci Ramadan. Nah, orang manusia khususnya umat muslim fokus ibadah kan. Nah, banyak orang mengatakan gitu kan, kita kan manusia sama jin itu diciptakan. Nah, katanya kalau di bulan puasa ini mereka itu dibelenggu gitu kan. Oh, dibelenggu ya? Katanya diikat. Ya. Jadi gini ya, pada intinya ada yang mengatakan, para ulama atau para ustadz, orang-orang mengatakan, apakah di bulan Ramadan makhluk jin dan setan diikat atau dibelenggu? Jadi maksudnya itu, hadis itu mengatakan dibelenggu, maksudnya dibelenggu itu, diikat itu bukan tidak berkeliaran di muka bumi ini. Tetap makhluk jin, astral jin itu di bulan Ramadan tetap berkeliaran, tetap mengganggu kepada kita. Kan intinya menyesatkan ya. Gitu. Jadi ya, jangan salah tafsir. Intinya maksudnya itu gitu. Jadi kalau kita, jawabannya gitu, kalau kita berimannya kuat, akidahnya kuat, otomatis di bulan Ramadan si jin itu tidak mau mendekat, otomatis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gitu. Contohnya di dalam berita suatu media, kenapa tetap di bulan Ramadan ada terjadi perampokan lah, pemerkosaan lah, itu kan ada dorongan makhluk jin, makhluk setan kepada kita nafsu. Nah, makanya itu tetap tidak diikat, dibelenggu. Tetap ada itu. Ya biasa gitu kayak kita manusia beraktivitas sama gitu sama kan. Tetap
malahan itu lebih kuat mengganggunya, cobaannya lebih kuat. Soalnya rasain nyobain Ya. enggak godanya banyak kan Ya. maka dari itu apabila kita kokoh kuat imannya melaksanakan di bulan puasanya ini tidak kuat godaannya, otomatis kita dapat pahala. Makanya diciptakan oleh Allah untuk menggoda itu teh kuat nggak kitanya Ya. gitu. Mungkin itu jawabannya. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kenapa makhluk jin itu diadakan dan tidak kasat mata? Nah, gitu ya. Makhluk asal masuk jin diciptakan tidak terlihat. Dalam artinya juga artinya itu aljin artinya itu tidak terlihat. Jadi terhijab, tertutup artinya. Makanya itu oleh para manusia tidak terlihat. Padahal itu apa mencungsuna nama paling gisik ada di kita juga ada ini mendengarkan ada sebetulnya itu ada cuman kita tidak terlihat terkecuali orang-orang kekasih Allah, contohnya para wali Allah, para alim ulama, oleh para salaful soleh itu diberikan maunah, jadi kasab hijabnya terbuka itu. Kalau kayak kita mau nggak bisa apalagi dengan penuh dengan dosa yang disadari atau disadari. Saya juga bukan orang suci, saya sama saya itu orang dosa gitu ya. Nah cuman berbuat apa boleh buat maksudnya kita tuh kan dicipta untuk beribadah ya, otomatis ya berbuat baiklah minimal sesama manusia gitu lah. Gitu. Jadi khairul minas ampauhum linas, sebaik-baiknya saling mengingatkan kepada kebaikan. Gitu. Jadi tadi kan menurut Bang Jo ini tadi bangsa jin itu tidak terlihat dengan kasat mata gitu kan, kecuali orang-orang yang diberi kelebihan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan di bahasa Indonesia lah gitu katanya. Banyak orang juga yang dikatakanlah indigo gitu Ki, bisa melihat dimensi lain, bisa merasakan kehadiran mereka. Itu gimana Ki? Termasuk karoma atau maunah atau apa gitu? Seperti demikian. Nah indigo itu ada terbagi dua macam pada intinya gitu. Jadi jangan salah kaprah. Indigo itu ada bantuan jin juga, dan juga ada diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelahirannya, dari sejak lahir bawaannya. Jadi gitu. Sok tanya yang indigo nggak mau kan bisa melihat jin kan seram tuh ya benar kan seram tiap hari nemu gitu kan seram intinya. Tapi kan udah bukan kepengen kita, kata Allah pun payakun jadi terjadilah. Cuman kita yang kasih tahu kepada sahabat indigo, intinya pertebal aja iman. Kalau udah gini, lihat-lihat makhluk jin itu ya, jangan aneh. Karena apa kan sama-sama diciptakan. Yang penting kita kuatkan iman, otomatis tidak akan mengganggu. Kalau kita imannya tipis, jago pasti mengganggu kepada kita. Itu intinya gitu. Jadi hal-hal yang wajar gitu. Terus itu gimana kalau seorang indigo itu udah getahan lah tiap hari bertemu makhluk sedemikian rupa gitu, ingin ditutup gitu? Nah boleh ya, bisa gitu. Bisa ditutup. Itu makanya gitu udah. Kalau tergantung orangnya. Kalau orangnya ini udah nggak kuat nih soalnya tiap hari melihat terus gitu. Ya itu ditutup aja, bisa ditutup. Ini mata batinnya gitu. Jadi tidak akan terlihat lagi gitu kan. Ya makanya kan tadi saya udah bilang kalau kita beriman gitu, yang penting kita kuat imannya, tidak akan mengganggu kepada kita. Yang penting kita percaya yang diciptakan siapa, Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Gitu. Cobain aja tanya yang indigo. Kalau imannya tebal nggak mungkin mengganggu.
Karena apa? Manusia paling sempurna khalifah di muka bumi ini. Tuh. Dan kenapa makhluk jin itu berbeda-beda jenis dan bentuknya? Nah, berbeda jenis dan bentuk. Ya. Dan surat Az-Zariyat ayat 56 mengatakan wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Ah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu berbarengan sama-sama ke dalam dunia ini. Ada manusia, ada jin. Contohnya apa? Manusia yang lahir bayi otomatis dikasih stand jin korin. Udah ada jin korinnya sejak lahir, makanya. Jadi kalau kita udah meninggal, otomatis jin korin tidak akan mati. Jadi playbook, jadi pengrekam, nah, gitu. Jadi gini, kalau kita semasa hidup menjadi orang jahat, nah hati-hati. Itu jin korinnya yang itu yang menyerupai. Makanya gitu, makanya ada yang orang yang udah mati bergentayangan, makanya kita korinnya, makanya kitanya kembali ke diri masing-masing. Apakah kita di dalamnya itu baik enggak atau jahat? Maaf ya, bukan saya menceramai, nah cuman kepada kasih tahu aja ke hal kebaikan, benar nggak? Ya. Nah, itu kedepannya. Jadi kita jangan sampai terseret ke dalam kesesatan gitu. Jadi gitu, kalau kita berbuat jahat di muka bumi, hati-hati, itu jin korin ntar terus akan mengganggu ke keluarga kita atau ke yang lain. Nah gitu, kita yang ketembleran ntar di akhirat itu. Soal lagi. Mungkin kenapa banyak orang itu yang bersekutu dengan ya jin. makhluk itu ya, jin. Kalau lihat sejarah, Nabi Musa kan pernah dengar kan, itu kan para penyihir itu dukun kan bertarung dengan Nabi Musa kan. Kan itu kan para Firaun ke Nabi Musa, coba itu saya kan mengadakan ular tongkat kan, cuma ular banyak cuman tongkat satu langsung menelan itu, langsung ditelan mentah-mentah itu kan, langsung tercengang-cengang melongo gitu kan para Firaun itu. Karena apa? Hakikatnya itu nggak ada apa-apa kalau kitanya imannya kuat. Para penyihir langsung luntur segala apapun. Tapi kalau imannya tipis ya gitu, tembus gitu tetap. Makanya pertebal keimanan gitu, intinya itu iman dan takwa gitu. Karena apa? Kalau kita punya sesuatu perjanjian dengan makhluk jin, pengen kaya lah, pengen anu lah, pengen inilah, nggak ada apa-apa, cuman menyesatkan. Apalagi mengasih mendorong kepada kita, oke lah kita jadi kaya sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan kaya bread, tapi itu pasti ada timbal balik. Nggak pernah dengar ya? Kalau ada perjanjian gitu kan, atau anak mati jadi mati kan, tapi besoknya langsung kaya. Nah gitu. Anak kita mati jadi kaya, gimana gitu. Kalau kamu pengen kaya tapi kamu harus ada ini timbal baliknya katanya itu makhluk jin. Apalagi itu mah kalau dibayangkan kayak rentenir terus mengalir. Kalau kita terus perjanjian terus gitu berkelanjutan, otomatis anak cucu kita habis. Terakhir kepada kitanya yang mengadakan perjanjian, makanya tidak bikin senang, malah madorot, menyesatkan, nggak ada manfaatnya gitu. Kenapa? Yang bikin kaya kan Allah. Dalam Asmaul Husna kan apa ya? Ya Goniyu, ya apa? Ya Goniyu, ya Yu kan, itu kan artinya itu maha kaya. Artinya udah maha kaya. Kan cuman kita sebagai manusia ya harus berdoa
berdoa dan berusaha, itu aja. Kalau yang insan ya gitu kan, yang bantuan bisikan setan, yang pengen ini pengen cepat mah, pengen tapi itu tapi kan timbal baiknya kan, misalkan ya taruhlah maaf mencuri gitu ya, pengen mencuri lah, oke, ketahuan kan kena polisi ketok, gimana? Nggak ada yang ini, nah, gitu. Sama ini Ki, masalah explore ya, explore. Kan banyak orang nih katanya gak boleh lah kita mengusik kehidupan dimensi lain gitu kan. Nah, kita kan explore nih, tim explore Ki. Itu bagaimana Ki? Ada kita yang mengatakan kalau kita itu nggak boleh gitu kan, nggak boleh gitu kan kita mengeksplor suatu tempat yang ada makhluknya gitu kan, karena kan kita diciptakan untuk ibadah gitu kan. Tapi katanya kita nggak boleh mengusik mereka gitu. Kata siapa itu? Ada kita yang pernah ngomong kayak gitu. Orang atau orang? Ya ada orang-orang kayak gitu. Nggak boleh gitu kan katanya, demikian rupa gitu kan, takutnya musyrik atau apa gitu kan. Itu bagaimana Ki? Seperti itu. Ada gitu kan yang kayak gitu lah. Ini ya. Oke lah, ini yang Pak Aris bilang itu musyrik. Tahu nggak artinya musyrik? Musyrik tahu nggak artinya? Ya musyrik? Jelas, kalau saya mau tahu ini mah orang gitu. Iya, kalau saya mau tahu. Iya. Musyrik. Musyrik itu maknanya luas. Ya. Musyrik ya. Kita punya sesuatu ya. Contohnya gini, punya keris nih ya. Oke lah, ada yang mengatakan ya, yang tidak tahu ini punya sesuatu itu keris itu musyrik ya, gitu. Musyrik apanya maksudnya? Kalau kita intinya kita percaya kepada benda tersebut, mengadakan suatu jadi sebenarnya si keris itu bisa yang yang bikin kaya berarti. Nah itu jadi musyrik. Jadi pola pikir kitanya, kalau kita punya sesuatu kayak benda-benda bertuah gitu boleh punya, cuman jangan cek nama ulah dipupusti, ulah dimigusti. Nah itu artinya gitu. Jadi intinya benda tersebut jangan dibikin ini namun terbawa iya, wah orang dia jangan, dah itu disebut musyrik gitu. Terus yang soal explore juga nggak boleh ya, katanya nggak boleh kan. Intinya kan kita diciptakan untuk ibadah, untuk gak saling untuk mengganggu gitu. Nah kita dieksplor gitu kan untuk umat, itu nggak boleh gitu. Itu gimana tanggapannya Gi? Pemikiran hal demikian gitu. Gimana gitu? Explore kan justru itu kan, kita tuh kayak ekspor ke tempat itu kan kita meluruskan, benar nggak, meluruskan ke hal yang menjurus kebenaran, kebaikan ya. Kalau toh tempatnya yang tidak dipakai nggak benar, terus bersekutu dengan makhluk jin, dukun, otomatis itu nggak benar kan diekspor biar para sahabat tahu yang kayak gitu itu nggak benar kan ya. Jadi kenapa ngasih jawaban nggak boleh, ekspor nggak boleh, benar nggak? Kan saya meluruskan. So di dalam video saya kan saya meluruskan ngasih informasi, ngasih pengetahuan, ngasih ilmu biar para sahabat tahu gini gitu kan gitu. Ya jelas. Yang lain Pak jauh udah ngantuk aja, wah kayaknya udah ngantuk aja. Eka ada yang lain Eka? Ngantuk. Kameramen ada pertanyaan? Cukup ya, cukup aja, cukup aja aja. Oke Pak sahabat, alhamdulillah acara season Ramadan ini dicukupkan sekian saja. Alafu kayak saya bukan orang hebat, saya bukan ustadz, saya bukan berilmu, tapi hanya untuk berbagi pengetahuan kepada sahabat. Jadi saling mengingatkan ke dalam kebaikan, khairun minas amfahum linnas. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin. Kita semua diberikan kesehatan,
keselamatan, dikasih panjang rezeki yang barokah di dini fidunya wal akhirah, beserta para sahabat sama-sama memberikan kesehatan dan panjang rezeki, serta mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ke tanggal 25 27 lah, mudah-mudahan dapat gitu. Oke. Cukup sekian dulu dari saya dan berserta tim Kigareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.